tingkat kota administrasi Jakarta Utara. Para Direktur Rumah Sakit Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, serta Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat 24 November 2023 kita dapat hadir dalam rangka pergerakan masyarakat hidup sehat yang merupakan serangkaian acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 dengan tema Transformasi Layanan Kesehatan untuk Indonesia Maju. Melayani masyarakat dengan hati yang gembira serta ceria. Selamat menyaksikan. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Dr. Ali Maulana Hakim. Boleh tepuk tangan. Kami
lebih kuat dan sehat dan terus semangat atas support Bapak Wali Kota. Yang saya hormati tim Dinas Kesehatan, para Kepala Suku Badan Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, para camat, lurah, dan yang saya banggakan dan yang saya sayangi, para direktur RSUD di Jakarta Utara, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, para kepala puskesmas yang ada di Jakarta Utara, ketua dan tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak dari Basnas dan Basis, terima kasih Pak, para narasumber, Ibu Dr. Rita Ramayulis DCMKes, terima kasih Ibu, yang nanti akan memberikan kita informasi tentang gizi, dan Bapak Dr. Ibrahim Agung, spesialis KFR, yang akan mengajarkan kita untuk berolahraga, dan para sponsor yang telah mendukung acara, Bank DKI Jakarta, PT Astra Moda Motor, Komatsu, Medisindo, Rekso Nasional Food, Yakult, Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Klinik Mata Nusantara, RSUD Koja, Tugu Koja, Cilincing, dan RSUD Pademangan, Puskesmas Kelapa Gading, dan Puskesmas Cilincing, dan para hadirin yang saya muliakan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa sehat di Hari Kesehatan Nasional ini. Izinkan saya Bapak Wali Kota yang saya banggakan untuk melaporkan kegiatan pada hari ini. Hari ini adalah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-59. Tadi pagi saya sempat baca, mungkin teman-teman atau hadirin sekarang biar tahu kenapa dipilih tanggal 12 November menjadi Hari Kesehatan Nasional. Pada tanggal 12 November tahun 1959, pada saat itu Presiden Soekarno melakukan gerakan penyemprotan atau fogging massal di Yogyakarta, di Desa Kalasan, karena pada saat itu wabah malaria sangat tinggi sekali di Indonesia. 5 tahun kemudian, pada tahun 1964, atas gerakan yang dilakukan pada 12 November, tahun kelima tersebut, wabah malaria sangat-sangat menurun. Sehingga tanggal 12 November diambil menjadi Hari Kesehatan Nasional, karena dengan gerakan tersebut bersama-sama masyarakat dan pemerintah serta kesehatan dan lintas sektor terkait, maka wabah di Indonesia pada saat itu bisa diturunkan. Tema yang diambil pada hari ini, izin melaporkan Bapak, adalah transformasi layanan kesehatan untuk Indonesia maju. Kegiatan ini bersumber anggaran dari APBD Pak, juga dengan dukungan daripada stakeholder dan juga CSR yang telah saya sebutkan di atas. Hari ini merupakan kegiatan puncak Hari Kesehatan Nasional yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Pada tanggal 17 November 2023 telah dilaksanakan tes kebugaran yang diikuti oleh 80 orang, terdiri dari berbagai OPD di Wali Kota Jakarta Utara, RSUD, dan Puskesmas. Hasil yang dinyatakan dari 80 orang peserta, hasil bugar sejumlah 71,12%. Dan nanti izin Bapak untuk dapat memberikan hadiah kepada peserta dengan kategori baik di OPD dan juga kategori rumah sakit dan puskesmas. Yang baiknya banyak di OPD Pak, di rumah sakit nggak ada yang baik. Yang di puskesmas ada satu kategori baik. Jadi ini mungkin juga suatu gambaran Pak, memang kita harus memperingati Hari Kesehatan Nasional Pak. Tugas di layanan kesehatan tidak menjamin bahwa dia sehat dan bugar. Dan kemudian nanti kita akan laksanakan juga dialog interaktif bersama dua narasumber hebat, Ibu Dr. Rita Ramayulis membawakan tentang gizi, dan DH Medik Dr. Ibrahim Agung terkait nanti bagaimana olahraga atau kegiatan
makan yang sehat dan juga olahraga. Terakhir, kita lakukan hari ini adalah pergerakan masyarakat hidup sehat. Tema yang atau mungkin sering kita slogannya bisa kita lakukan, tapi sering lupa. Ada yang tahu slogan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat? Adik-adik atau kakak-kakak pramuka? Ya, kemarin tuh sehat bukan ada terakhir. Sehat dimulai dari saya. Bisa sama-sama? Sehat dimulai dari saya. Semoga kita bisa mencapai kesehatan di Jakarta Utara sehat, DKI Jakarta sehat, Indonesia sehat jika sehat dimulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Bu Kasudin. Sini ada yang ikut paduan suara? Bagus tuh. Para pejabat di luar pemerintah Kota Besar Jakarta, Pak Haji Alwi, Pak dari Pak Kadis, Pak Wisnu, kemudian Pak Edi dari DKI, serta para direktur rumah sakit, saya tidak sebutkan satu, para camat, para kepala puskesmas, PKK, para pimpinan perusahaan maupun hadir dan mewakili, dan yang terpenting adalah para narasumber, Ibu Dr. Rita Ramayulis, DCNMS Kasih dari PT Ramayulis Konsultan Indonesia. Ini sebagai narasumber bagi kita menambah pengetahuan tentang bagaimana kesehatan kita jaga. Kemudian Dr. Haji Ibrahim Agung SP KFRMS KFIPM, Persatuan Dokter Olahraga Indonesia. Betul ya? Gelarnya saya nggak terlalu familiar, tapi benar-benar nggak salah sebut. Serta para penanggung jawab program kesehatan dari RSUD Kota Administrasi Jakarta Utara, para penanggung jawab program promosi kesehatan Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Utara, Saka Bakti Husada Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara, pramuka, adik-adik kita. Kalau lagi ada yang bicara adik-adik kita pramuka, berarti ke depan dan asik sendiri main game atau ya takutnya fisiknya di sini tapi orangnya tak kemana. Ya, kemudian hadirin undangan yang berbahagia. Tidak lupa tadi juga saya ucapkan terima kasih kepada dia serta tadi yang menari dari mana, Cilincing ya. Saya kayaknya pernah lihat jadi Cilincing ya. Yang senang Cilincing juga. Malu ya di dulu. Kurang olahraga ya. Menyatakan izin. Aduh, nggak apa ya, disingkat aja. Jadi kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan syukur kita yang segala nikmat yang ada itu menjadi pintu, membuka pintu dari nikmat-nikmat yang lain, rezeki-rezeki yang lain yang insya Allah akan kita terima. Ya, dengan yang penting sungguh-sungguh kita bersyukur. Salah satunya antara lain yang patut kita syukuri adalah kesehatan. Bapak Ibu, mungkin karena ini saya ngomong di komunitas kesehatan, kita tahu anggaran kesehatan itu, terutama tahun tadi kan ada sukses Jakarta untuk Indonesia itu, kesehatan itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
ya. Bagaimana membuat sehat warga masyarakat, bagaimana membuat sehat warganya, ya. Itu menjadi pemerintah, menjadi kewajiban pemerintah dan membebani anggaran. Jadi paling enak karena kewajiban pemerintah. Persis saat sekarang ini kita seringkali dimudahkan dari biaya untuk berobat. Ada apa namanya? Kalau asuransi itu askes apa kan? BPJS ya. BPJS. Karena murah, biasa. Nah, itu sebenarnya membebani negara pemerintah. Kalau saya tidak salah, di 5 tahun terakhir ini anggaran untuk bidang kesehatan itu selalu meningkat setiap tahun. Selalu meningkat setiap tahun. Kalau nasional, anggarannya pasti di atas 100 triliun setiap tahun. Tinggal meningkat aja terus. Nah, inilah yang saya bilang membebani anggaran PBN atau PBD. Karena sebenarnya anggaran yang besar itu bisa juga kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain, ya. Tidak mesti harus dibuang di bidang kesehatan. Alami ya, nggak apa-apa ya, ini jajan bisa. Ini bukan sendiri, ini 50. Takutnya dibilang terharu. Enggak sih. Beban dari anggaran ke kesehatan ini, ya, itu diprediksi akan terus bertambah. Nah, inilah yang semakin membebani itu dan akan mengganggu pembangunan di bidang yang lain. Tapi tidak bisa dihindari. Pemerintah wajib mensupport ini. Kenapa? Karena sumber daya manusia adalah andalan dari negara kita untuk maju. Jadi kalau sakit, siapa yang mau kerja? Ujung-ujungnya tidak produktif. Siapa yang mau belajar? Ya kan? Akhirnya negara kita jadi negara yang kalah dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, semuanya. Kenapa? Karena kesehatan masyarakatnya juga. Jadi mau nggak mau pasrah. Berapapun biaya kesehatan harus support oleh pemerintah. Nah, inilah saya ngomong begini kan bukan ke masyarakat nih. Ini ke orang-orang kesehatan semua yang di ruangan ini. Jadi tanggung jawab kita. Bagaimana kata-kata gerakan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat itu menjadi kata-kata yang wajib kita implementasikan, kita buktikan, kita realisasikan supaya benar-benar bisa masyarakat ini menjadi satu gerakan. Beda antara program dan gerakan. Kalau program kita buat, masyarakat kita ajak. Kalau gerakan, masyarakat yang kita kasih tahu dulu pengetahuan, suruh dia menimbang memilih mana baik mana buruknya. Setelah dia mengerti bahwa ini hal yang baik yang harus dia pilih, kita support dengan beberapa kebijakan. Sudah menjadi satu gerakan bahwa dia tahu ini perlu dan penting. Jadi untuk bidang kesehatan, masyarakat harus tahu mana yang baik, mana yang buruk bagi kesehatannya, dan begitu pentingkah kesehatan bagi dirinya. Setelah mereka tahu, baru kita fasilitasi. Ya. Jadi kalau kita fasilitasi, ayo masyarakat olahraga, ada olahraga outdoor dibuat. Kalau dia nggak tahu pentingnya olahraga, ya dia nggak pakai. Terus mari kita hindari makanan-makanan junk food, fast food, ya, yang banyak micin gitu ya. Tapi kalau dia nggak tahu atau pengetahuannya kurang, ya sakit, anak-anak stunting, jadinya seperti itu kan. Jadi inilah yang menjadi PR kita. Saya minta nanti dari kita semua. Yang pertama, saya senang tadi kalau Germas apa sehat dari kita tadi? Sehat dimulai dari saya, ya. Jadi pemerintah itu kan masyarakat besar, ya, masyarakat besar. Kalau setiap provinsi tingkat kesehatannya tinggi warganya, otomatis produktif lebih terjaga oleh tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, sampai tingkat ke RW, RT, ujung-ujungnya ke rumah tangga.
bagaimana di rumah tangga ini bisa diterapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi Kemas ini mari kita sosialisasikan supaya bisa dilaksanakan di lingkup rumah tangga. Paling enak memang memasukkan segala informasi ini melalui dunia pendidikan, yaitu anak-anak kita yang belajar di SD, SMP, SMA, gitu. Karena mereka bisa membawa perubahan di dalam keluarga. Mereka bisa mengkritik bapaknya, mereka bisa mengkritik ibunya, mereka juga bisa mengajak orang tuanya berdasarkan dari tugas-tugas yang mereka terima dari sekolah. Ya, jadi inilah perlunya kolaborasi untuk rumah ini, tidak hanya tugas dari teman-teman kesehatan. Jadi memang harus secara komprehensif kita tangani bersama. Kalau bentuknya kolaborasi nanti Pentahelix, saya senang tadi ada beberapa pengusaha, jadi pemerintah, pengusaha, masyarakat juga bergerak, ditambah lagi dengan akademisi, para pakar nanti, dan tentu kita harus ekspos supaya ada gerakan ini semakin tersosialisasi dengan baik dengan mengajak media, namanya Pentahelix. Nah, inilah skema inilah yang kita jalankan. Mudah-mudahan dari teman-teman semua ini bisa kita tularkan ke semua jalan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah dites kesehatannya, ya. Karena ngomong kesehatan, ya jangan ngomong doang, harus kita menjadi contoh, kita menjadi panutan. Tadi Dokter Wahyu memang badannya besar, tapi dia kalah sama Pak Hilmi. Hilmi kecil. Memang Pak Hilmi kelihatannya tua, tapi dia bermuka tua. Tapi masih muda dia sebenarnya. Jadi Dokter Wahyu besar ya, ini nomor 2. Nanti saya harap ada lagi tes kebugaran. Sakit Pelabuhan, Yakult, Bank DKI, Rumah Sakit Islam Sukapura, Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan, Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, Rumah Sakit Umum Daerah Koja, dan Puskesmas Kelapa Gading. Lomba tes kebugaran tingkat kota Provinsi Jakarta Utara diadakan pada tanggal 17 November 2023 di ruang Galari Lantai 14 Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk para pemenang lomba tes kebugaran Hari Kesehatan Nasional ke-59. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.